Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sulastri, NIM 2020 4405646. Saya mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan perusahaan. Strategi pemasaran adalah rencana suatu perusahaan untuk dapat memperkenalkan brand seluas mungkin serta mencapai target jumlah pelanggan dan penjual. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam strategi pemasaran, mulai dari nilai yang dimiliki perusahaan, pesan yang ingin disampaikan, demografis sasaran konsumer, sampai cara melakukan semuanya dengan efektif. Kenapa harus mempunyai strategi pemasaran? Strategi pemasaran umumnya bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, strategi pemasaran pada suatu perusahaan sangatlah penting, terutama untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya akan terus stabil, tapi juga berkembang. Suatu perusahaan memiliki strategi pemasaran untuk mempromosikan produknya kepada konsumer dan calon konsumer secara maksimal. Strategi pemasaran akan membantu menganalisis unique selling point, keunggulan suatu perusahaan dengan strategi marketing yang baik. Terbentuklah langkah-langkah kreatif dan efektif untuk memanfaatkan apa yang dimiliki perusahaan demi menciptakan identitas perusahaan dalam masyarakat. Strategi marketing juga sangat erat kaitannya dengan finansial. Bukan hanya untuk keuntungan yang akan didapatkan, strategi marketing juga membantu memperhitungkan anggaran yang perlu dikeluarkan perusahaan. Perusahaan pun dapat menyusun anggaran untuk melakukan teknik pemasaran dengan harga seefektif mungkin. Perusahaan dapat memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan untuk iklan sekaligus hasil yang diharapkan akan didapatkan. Ada bermacam-macam strategi pemasaran yang dapat dilakukan di suatu perusahaan. Berikut ini ada 5 strategi pemasaran. Yang pertama, fokus. Strategi pemasaran yang pertama perlu diingat adalah untuk tetap fokus. Mungkin perusahaanmu punya segudang target jangka panjang, akan tetapi untuk mencapai target yang maksimal, penting untuk tetap fokus dalam setiap perencanaan dan langkah yang dilakukan. Yang kedua, manfaat media sosial. Saat ini media sosial adalah sarana paling ampuh untuk memperkenalkan brand dan produk. Tidak hanya perusahaan, bahkan banyak yang menjadikan akun media sosial mereka sebagai portofolio dalam memasarkan karya atau produk mereka. Perusahaan dapat menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran dengan membuat konten yang ditujukan kepada konsumernya. Konten yang dibuat sebagai strategi marketing dalam media sosial harus membuat konsumer untuk tetap mengenal produk yang kamu miliki. Kini media sosial pun punya fitur yang dapat memudahkan konsumer dan penjual melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, kerjasama dengan influencer atau tokoh penting. Zaman sekarang, figur publik yang bisa menguntungkan strategi marketing dikenal dengan istilah influencer atau brand ambassador. Kerjasama mereka dapat menarik perhatian lebih banyak konsumer yang tepat sasaran. Menggunakan tokoh terkenal sebagai wajah dari produk yang dipasarkan setidaknya bisa menarik penggemar dari toko tersebut untuk mengenali produk yang dipasarkan. Dalam strategi marketing, penting juga untuk memperhatikan influencer yang akan diajak kerja sama. Pastikan bahwa toko yang dipilih sesuai dengan nilai dan citra perusahaan. Selain itu, toko yang dipilih juga dapat menyampaikan pesan yang diinginkan perusahaan dengan baik. Yang keempat, jalingan hubungan baik dengan konsumer.
Salah satu kunci utama dalam strategi marketing yang baik adalah menjalin hubungan baik dengan customer. Perusahaan tentu ingin mendapatkan customer dan menjual produk sebanyak-banyaknya. Meskipun penting untuk mendapatkan customer baru demi meningkatkan penjualan, hubungan baik dengan customer yang sudah ada sebelumnya juga harus tetap dijaga. Yang kelima, bangun cerita yang kuat dan berkesan. Meskipun tujuan utama pemasaran adalah menjual produk, iklan yang terlalu terang-terangan tak lagi diminta. Perusahaan harus tetap melakukan penjualan dengan konten yang ceritanya kuat dan menarik. Membuat konten kreatif yang bisa menjadikan bahan perbincangan banyak orang atau konten yang mengunggah emosi biasanya menjadi strategi pemasaran yang layak dicoba. Sekian dari penjelasan saya hari ini tentang menjelaskan strategi pengembangan perusahaan.